membuktikan kasih dan setianya kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan kami yang ada di sini. Kami adalah bukti, dan kita semua adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sampai pada detik ini kita boleh berada dalam naungannya, kita boleh dalam anugerahnya. Itu suatu pembuktian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Bapak Ibu, saya percaya bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk kita boleh menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Dan saat ini adalah saat waktu yang terbaik untuk kita menunjukkan kepada Tuhan hati kita yang mengucap syukur. Dengan apa kita membawa ucapan terima kasih kita selain dengan ucapan syukur, pujian, penyembahan. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui pujian dari hati kita. Dan ini semua menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, Bapa kita disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ini pujian penyembahan kami. Engkau baik sampai saat ini, sampai saat ini. Kalau bukan karena kasih setiamu, kami nggak mungkin Tuhan dapat bertahan. Kami mengucap syukur sungguh. Ini waktu yang terbaik untuk Engkau bisa menikmati pujian kami. Kau hiasi kehidupanku dengan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku
Yesus. Pujian penyembahan hanya bagi Engkau, karena kami bisa berdiri sampai saat ini, bisa bertahan sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami mau intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau mendengar isi hati-Mu. Kami mau mengingat kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur. Kami mau mengucap terima kasih. Kami mau memakai mulut hati kami, seluruh hidup kami untuk memuji Engkau. Ini pujian kami. Ini penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Shalom, saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi di ibadah online GPI Rock Sejahtera Yogyakarta. Dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada, di rumah-rumah, baik di Jogja maupun di kota lain, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membuka di satu ayat yang diambil dari Lukas 16 ayat yang 19 sampai 24, nanti dilanjutkan ayat 27 dan 28. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Lanjut ayat 27 dan 28. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Baik saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saya melanjutkan, mari saya ajak kita semua untuk masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi
mendengar firman-Mu yang baik. Kami rindu Engkau masuk ke dalam kehidupan kami, dan kami masuk tinggal di dalam Engkau. Kiranya Engkau hadir di dalam diri kami melalui firman-Mu, yaitu firman yang hidup. Firman-Mu itu masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan masuk dalam kehidupan kami. Kami percaya saat Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, maka kami akan beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, tadi perikop saya bacakan, perikop yang sering barangkali sudah kita baca. Kita sudah mengenal perikop itu. Kita tahu hari ini tidak terasa masuk di minggu ketiga bulan Juni. Hari ini tanggal 21 Juni tahun 2020. Tema atau visi yang diberikan buat gereja kita tahu, communication atau komunikasi. Jadi judul pesan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah topiknya kesempatan untuk berkomunikasi. Judulnya adalah kesempatan untuk berkomunikasi. Baik, langsung kita pelajari sama-sama. Kita lihat dari perikop ini ada 3 fase yang bisa akan saya sampaikan. Kita tahu bahwa tokoh di sini ada 2 orang atau 2 tokoh. Yang pertama adalah orang kaya. Tokoh yang kedua adalah orang yang miskin, yaitu pengemis. Kita lihat di ayat yang 19. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersuka dalam kemewahan. Kita lihat fase yang pertama ini adalah fase di mana 2 orang tokoh ini hadir, dan 2 tokoh ini masih hidup. Adalah fase yang pertama. Nanti akan saya lihat fase yang kedua, di mana dia atau 2 orang ini meninggal, dan fase ketiga, bagaimana setelah mereka ini meninggal. Fase sebelum mereka meninggal, kita lihat tokoh yang pertama orang kaya selalu berpakaian jubah ungu. Apa arti kata jubah ungu? Kita lihat. Orang yang memakai jubah ungu adalah pakaian yang sangat mahal. Kain ini kain yang sangat mahal. Dan tidak berhenti di situ. Kain ini diwarnai sedemikian rupa sehingga berubah warna menjadi ungu, memakai kalau saya mempelajari dari komentari, memakai bahan-bahan yang sulit didapatkan, sangat langka, sehingga untuk mendapatkan cairan pewarna ungu ini harus mengambil dari bahan kerang-kerangan dari laut, dari luar negeri. Sehingga tidak sembarang orang bisa memakai pakaian ini. Tidak berhenti di situ. Orang kaya ini juga selain berjubah ungu, tapi juga memakai kain halus. Kita tahu kain halus ini juga kain yang istimewa. Kejadian 41 ayat 42. Kita tahu kisah tentang Yusuf. Firman itu mengatakan, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus. Saya ulang, dipakeikannyalah lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kita tahu Yusuf diangkat sebagai wakil Firaun, sebagai perdana menteri, orang yang penting. Dan kita tahu dari situ diberi cincin, diberi kalung, dan memakai kain yang halus. Sama
kalau kita pelajari orang kaya tadi, memakai jubah kuning, memakai kain yang halus. Ini lifestyle orang yang sangat kaya. Dan kita tahu perilaku seperti ini, memang orang kaya ini ingin menunjukkan bagaimana kayanya orang ini. Bahkan dikatakan di sini, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Barangkali orang kaya ini setiap hari berpesta pora, saking kayanya. Kalau kita membuat pesta, barangkali hanya 1 tahun sekali, untuk event-event atau peristiwa-peristiwa penting saja. Kenapa? Karena itu sangat mahal. Kalau kita ini tujuannya hanya untuk makan sehari-hari, barangkali kita makan hanya makanan yang harganya ala kadarnya. Sekali-sekali kita ini makan dengan harga yang mahal. Tetapi orang kaya ini makan dengan makanan yang mahal dan bahkan mengundang orang banyak. Memang orang kaya ini ingin menunjukkan bahwa orang ini orang yang penting, orang yang sangat kaya, orang yang mampu. Itu kisah dari si orang kaya ini. Kita lanjut, bagaimana dengan kisah tokoh yang kedua, yaitu pengemis. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kita tahu di sini betapa kontrasnya. Tadi orang kaya, kalau ini Lazarus pengemis. Orang yang tidak memiliki uang, tidak mampu untuk membeli makanan. Bahkan untuk makanan saja harus menunggu jatuhnya makanan dari meja orang kaya itu. Saking miskinnya sehingga memiliki borok, tidak memiliki uang atau harta untuk membeli obat. Tidak ada orang yang memperhatikan dia. Kalau dari ayat ini bahkan disebutkan yang memperhatikan orang atau pengemis ini malah justru adalah anjing. Anjing-anjing mendatangi dia. Kenapa? Karena ingin menjilat boroknya. Saudara-saudara sekalian, memang hal ini sangat kontras. Kita lihat kehidupan dua tokoh ini, satu orang kaya dan satu orang miskin, orang kaya dan pengemis. Satunya hidup dengan foya-foya, satunya menderita. Memang secara manusia kita ini sering melihat dari sisi jasmani. Kita ini lebih respect, menghormati kalau ada orang yang kaya. Mungkin kita tidak memperhatikan kalau ada orang yang miskin. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara sekalian, seringkali manusia pada umumnya melihat apa yang kelihatan, melihat secara jasmani. Dikatakan tadi kalau ada orang yang kaya, kita ini lebih menghormati, menjamu, mungkin menyambut. Kalau ada orang yang miskin, mungkin kita ini tidak menghormati orang-orang yang demikian. Bahkan kita ini melihat, menengok pun tidak. Bisa jadi kita ini tidak menyapa, apalagi menyambut orang-orang yang miskin. Tapi dikatakan di firman Tuhan 2 Korintus 4:18 tadi, bahwa Tuhan memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Kalau ada orang yang miskin di lingkungan kita, di komunitas kita, apakah kita ini
mendiamkan mereka, mengacuhkan mereka. Kita tidak memperhatikan atau memberikan perhatian sama sekali. Pertanyaan ini bagi saya, pertanyaan ini juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita ini bisa memperhatikan sesama tanpa memandang miskin atau kaya seseorang. Demikian saudara-saudara, itulah kisah dua tokoh ini sebelum mereka meninggal. Kita masuk pada fase kedua, yaitu fase saat mereka ini meninggal atau saat mereka mati. Kita lihat di ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dari kisah ini disebutkan orang miskin itu saat mati, rohnya pergi. Dan akhirnya orang miskin ini berada di pangkuan Abraham. Kita tahu di pangkuan Abraham ini tempat yang menyenangkan, tempat di mana Tuhan juga tinggal di sana, tempat tujuan bagi semua orang-orang percaya seperti kita. Kalau kita baca Tuhan Yesus saat di atas kayu salib, di sebelah kiri dan di sebelah kanannya ada orang-orang yang jahat. Yang satunya mengejek, kalau engkau benar-benar raja, ayo selamatkanlah dirimu, kata satu penjahat di salah satu sisi Tuhan Yesus. Sementara itu di sisi yang lain berkata, Tuhan, kalau engkau benar-benar Tuhan, jangan lupa untuk mengajak saya. Aku ingin ikut dengan engkau. Singkat cerita, orang ini percaya pada Tuhan Yesus. Respon yang dua-duanya berbeda satu sama lain. Dan jawab Tuhan Yesus sangat menarik. Di Lukas 24 ayat 43. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Berada dalam Firdaus saat orang itu mati. Saat ini juga. Karena orang ini menerima Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Lazarus. Lazarus ini percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saat dia mati, maka dia berada di pangkuan Abraham. Kita tahu kisah Stefanus. Stefanus adalah anak Tuhan. Mati karena dirajam. Orang-orang melempari batu. Dan kita tahu di kisah para rasul ditulis. Waktu orang-orang ini melempari dengan batu, kemudian Stefanus berkata, oh Tuhan Yesus, langit terbuka. Stefanus anak Tuhan, maka saat mati dia masuk ke Firdaus, masuk ke surga. Itu adalah tokoh si miskin, apa yang dia alami saat dia mati. Bagaimana dengan kisah orang yang kaya? Mari saya bacakan ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara-saudara sekalian, kita tahu keadaan ini sangat berbeda, tempat yang sangat berbeda yang dituju oleh dua tokoh ini masing-masing. Lazarus, orang yang miskin, saat mati maka masuk ke Firdaus, ke pangkuan Abraham.
Tapi bagaimana dengan orang kaya ini? Orang kaya ini akan masuk ke neraka, disebutkan Hades, atau bahasa Ibrani Sheol. Tempat seperti apa itu? Kita lihat bahwa orang ini mengatakan, aku sangat menderita, aku sangat kesakitan. Dikatakan di Wahyu bahwa neraka ini adalah seperti tanur besar. Tanur ini adalah perapian. Bahasa Inggrisnya furnace. Gigantic furnace. Perapian yang ukurannya sangat besar. Sehingga apinya sangat besar. Disebutkan seperti inferno atau gunung vulkano, gunung dengan isian magma dan lahar yang sangat panas di dalamnya. Tempat ini digambarkan ke tempat yang sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Tidak ada satu orang pun yang kita memiliki keinginan untuk pergi ke sana. Tempat itu sangat panas. Kalau kita ini ada pengalaman, mungkin terkena api, begitu kita mungkin menjamah api, langsung kita ini refleks. Kita menghindari api itu. Kenapa? Karena sakit. Saya pernah punya pengalaman ada puntung rokok, kemudian tersentuh. Maka secepat-cepat tangan saya ini berefleksi menghindari puntung rokok itu. Mungkin ada bekas terbakar. Api yang sangat kecil pun kita hindari. Api yang kecil pun kita merasa bahwa itu menyakitkan. Saya ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk merenungkan bagaimana keadaan di neraka Hades ini, di mana orang kaya itu pergi. Ada api, di sini api, di sana api yang dalam ukuran yang besar, sehingga orang itu menderita. Waktu terkena puntung rokok, maka tangan saya ini saya tarik, menghindar sehingga saya tidak merasakan panasnya lagi. Di neraka ini, no escape, kita tidak bisa pergi. Sehingga kalau ada orang di sana terbakar, ya sudah di situ terus, tidak bisa pergi, tidak bisa menghindar, harus ada di situ terus. Bayangkan ada dalam satu ruang, kemudian dikunci, kemudian dibakar. Maka saat merasa kepanasan, inginnya pergi, inginnya menghindar. Tetapi kalau seseorang masuk ke alam maut, Hades ini, tidak bisa menghindar lagi. Disitulah terjadi siksaan, sehingga orang ini merasakan, aku, dalam ayat 24, aku sangat kesakitan, aku menderita. Kalau bisa, Abraham, tolong Lazarus itu supaya mencucukkan, memberikan air untuk menyejukkan lidahku. Ini gambaran bagaimana menderitanya orang ini, gambaran bagaimana tidak enaknya tempat ini. Mari kita renungkan sama-sama bahwa ada dua tempat yang seperti ini, yang satunya Firdaus, yang satunya neraka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapkah kita untuk pergi? Siapkah kita kalau kita ini dipanggil Tuhan? Kalau kita dipanggil Tuhan, ya, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah beriman dalam Tuhan Yesus, berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara. Kita ini mantap. Ya, saya akan pergi ke pangkuan Abraham. Bapak, Ibu, Saudara yang masih ragu-ragu, yang masih belum memiliki iman bahwa Yesus adalah Juru Selamat, renungkan sekali lagi. Ambil waktu, pikirkan bagaimana inferno atau Hades atau neraka ini. Karena kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka masuk dalam api penyiksaan ini
kalau masuk dalam api penyiksaan ini tidak hanya sementara, tapi selama-lamanya. Itu adalah fase yang kedua, di mana dua tokoh ini saat dipanggil oleh Tuhan. Fase yang berikutnya adalah fase setelah dua orang ini berada di dalamnya, menghuni di dua tempat ini masing-masing. Akan saya bacakan di Lukas 16 ayat yang ke-27. Singkat cerita, orang kaya ini waktu berada di dalam neraka, kemudian dia mengingat orang-orang yang lain. Ya, dia saat ini menderita, tetapi dia berkata demikian. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat yang ke-28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saudara-saudara sekalian, orang kaya ini merasa sangat menderita. Orang kaya ini barangkali menyadari saat dia di dalam api penyiksaan, tempat yang sangat tidak enak. Mereka ini komunikasi dengan Abraham, minta tolong supaya Lazarus menolong. Tapi kita tahu dalam perikop ini ada penghalang, ada jurang pemisah, sehingga orang-orang dari satu titik ini A tidak bisa pergi ke titik B. Titik B di pangkuan Abraham ini tidak bisa pergi ke Hades, sehingga mereka tidak bisa saling tolong-menolong. Sudah menyadari seperti itu, kemudian orang kaya ini mengingat bahwa dia memiliki 5 saudara yang lain. 5 saudara yang lain ini barangkali tidak mengenal Tuhan Yesus. 5 saudara ini tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Barangkali 5 saudara ini memiliki lifestyle yang sama seperti orang kaya ini. Memakai pakaian mewah, berpesta setiap hari, tidak mengindahkan orang-orang di sekitarnya, hanya memikirkan diri sendiri, dan tidak memikirkan kemana mereka akan pergi setelah mereka mati. Saudara-saudara sekalian, kita tahu dari kisah ini, kemudian dikatakan tidak bisa. Dari tempat yang berbeda, alam yang berbeda ini, tidak bisa mengingatkan 5 orang saudaranya yang masih ada di dunia. Dikatakan sudah terlambat. Mereka sudah tidak bisa komunikasi. Komunikasi tentang keselamatan sudah terlambat. Mereka sudah tidak bisa mengabarkan kabar tentang keselamatan lagi jika orang ini sudah meninggal. Kesempatan itu sudah tidak ada. Komunikasi itu sudah tidak ada. Communication harus kita lakukan sekarang. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan sama-sama. Barangkali kita memiliki saudara-saudara kita yang lain yang masih belum mengenal Tuhan. Komunikasilah kepada mereka. Ayo kita memperhatikan mereka. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri. Jangan berperilaku seperti orang kaya ini. Setiap hari dengan gaya hidup yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ingat teman kita, ingat saudara kita.
ingat orang lain yang bahkan tidak kita kenal pun, berkomunikasilah dengan mereka. Beritakanlah kabar baik. Beritakanlah bahwa mereka perlu mengambil keputusan, supaya mereka tahu saat mereka mati, mereka harus tahu mereka akan pergi kemana. Ada satu data yang menarik, saudara-saudara. Dari Georgetown University, dari Amerika. Dicatat di sini, setiap tahun di seluruh dunia ada 65 juta orang meninggal. 65 juta orang meninggal per tahun. Artinya 178.000 orang mati dalam satu hari. 1 jam ada 7.400 orang meninggal. Bahkan kalau nanti ibadah online ini belum selesai sekalipun, mungkin ada 3.000, 4.000, 5.000 orang meninggal. Kalau 7.400 orang meninggal dalam 1 jam, ada 120 orang meninggal per menit. Bisa jadi kita yang meninggal. Kita tidak tahu. Mungkin setelah acara ini, besok, lusa, minggu depan, bisa jadi salah satu dari kita dipanggil oleh Tuhan. Sudah siapkah kita? Asal kita percaya pada Tuhan Yesus, kita bisa menyampaikan, ya, saya siap. Kalau kita siap, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Ingat, ada 120 orang meninggal tiap menit. Sementara kita ini bisa melakukan hal-hal kesukaan kita, bersantai-santai di rumah. Mungkin melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk diri kita atau keluarga sendiri. Di sekitar kita, di luar sana, banyak orang yang dalam waktu, menit, jam, hari, antri meninggal. Kita boleh bertanya kepada diri kita, kemana mereka akan pergi? Apakah mereka akan masuk ke neraka atau mereka akan masuk ke surga? Kita memiliki iman, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan masuk surga. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan tinggal bersama-sama Bapa di surga. Mari ambil peran serta, supaya kita ini ambil waktu, ambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Beri kabar baik, beri pengetahuan buat mereka, supaya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Karena itu menjadi bagian dan tugas dalam hidup kita, yaitu memperkenalkan Tuhan Yesus. Demikian, saudara-saudara sekalian, melalui pesan firman Tuhan ini, kita tahu setiap orang pasti akan mati. Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak bisa saya hindari, tidak bisa kita hindari, tidak bisa dihindari oleh orang miskin atau orang kaya sekalipun, rakyat jelata, orang yang mampu, mungkin raja atau presiden sekalipun, suatu saat akan mati. Hal yang penting adalah, siapkah orang-orang ini untuk mati? Pertanyaan yang penting adalah, setelah orang-orang ini mati, sadarkah mereka nanti akan pergi kemana? Inilah tugas kita. Ayo, ambil kesempatan ini, komunikasikan keselamatan ini. Jangan sampai kabar baik keselamatan ini terlambat kita sampaikan. Seperti kisah yang disampaikan orang kaya ini, terlambat, tidak bisa memberitahu berita keselamatan kepada 5 saudaranya. Ambil waktu, ayo
kita berikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya akan tutup dengan menyanyikan satu lagu. Saya undang adik-adik, itu Sandra dan Val. Silakan di sini. Kami akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi? Mari kita tutup akhiri firman ini dengan berdoa bersama. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kami tahu
Firman-Mu barangkali disampaikan dengan cara yang tidak sempurna. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan pesan yang ada pada ibadah saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah dan sempurna. Ajak kami semua anak-anak-Mu untuk merenungkan kemana kami nanti akan pergi setelah kami nantinya dipanggil, setelah kami nanti meninggal. Kami percaya karena kami memiliki iman bahwa Engkau Yesus sebagai Juru Selamat, maka kami imani, ya kami akan pulang, kami akan masuk ke surga di pangkuan Abraham. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan Yesus rela Kau korbankan untuk menebus dosa-dosa kami. Tapi saat ini juga biarlah kami merenungkan Tuhan, bagaimana dengan saudara-saudara kami, seperti 5 saudara-saudara orang kaya ini. Bagaimana dengan teman-teman kami, yang kami tahu mereka belum mengenal Tuhan Yesus, yang kami tahu bahwa mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ini adalah saat yang baik bagi kami semua untuk merenungkannya. Karena kami tidak mau mereka nanti masuk ke dalam alam penderitaan, disiksa dalam api yang panas selama-lamanya. Mungkin kakak kami, mungkin orang tua kami, mungkin kakek nenek kami, mungkin famili dan saudara kami, ada yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Ini saatnya kami mengambil waktu. Ini saatnya kami untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk mengabarkan kabar baik, supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu supaya Engkau memakai kami semua menjadi alat-Mu. Terima kasih. Doa ini kami halaskan di dalam satu nama, yaitu Juru Selamat kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, minggu ini adalah minggu yang ketiga. Seperti yang kita lakukan seperti biasa dalam ibadah gereja kita, kita akan menikmati perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Stefanus Agus. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Heri Surono. Saya percaya setiap kita pasti diberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan siapkan hati kita di minggu yang ketiga. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hatimu, siapkan anggur maupun roti. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa pakai roti tawar, ya, maupun anggur. Saudara bisa ganti dengan teh maupun dengan sirup kalau saudara nggak mau mempersiapkan anggur dan belum tersedia anggur di rumah saudara. Tapi hati saudara hari ini saudara bawa kepada Tuhan dan mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus sudah mati buat kita. Saya mau ajak saudara untuk mempersiapkan hati saudara. Lord, thank you Jesus. Kami datang kepadamu hari ini. Kami bersyukur untuk pengorbananmu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan rela mati bagi kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan menerima kami adanya. Kami percaya kalau sampai hari ini kami hidup, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama dengan seluruh umat-Mu menikmati kembali tubuh dan darah-Mu. Oh ya Ralabaka Shekaramu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kekasih Tuhan, mari sama-sama angkat roti kita melebihi kepala kita. Kita hormati Tuhan kita. Karya penebusannya sangat ajaib. Hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Kau mati bagi kami. Kau menyelamatkan kami. Engkau mengangkat kami menjadi putra dan putri-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa semuanya ini adalah karena anugerah Tuhan, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kekasih Tuhan, pada waktu malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang angkat cawanmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sesudah itu Ia mengambil cawan dan Ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, Tuhan tumpahkan darahnya buat saya dan saudara. Cukup untuk menebus hidupmu. Cukup untuk menyelesaikan semua kutuk yang ada dalam hidupmu. Tuhan, jadikan Kau ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini Tuhan, Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menghidupi setiap perkataannya, setiap firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sesudah itu mengambil cawan dan Ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu hari ini. Kiranya setiap kami manunggal dengan Tuhan dan Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi setiap perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang hari ini kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu bersama-sama dalam komunitas, dalam gereja yang diberkati oleh Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Heri, silakan Pak. Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita untuk mempersiapkan persembahan dan bahkan perpuluhan yang barangkali sudah kita siapkan untuk minggu atau bulan ini. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor rekening di mana kita bisa memberikan persembahan ataupun perpuluhan melalui transfer. Baik, mari kita siapkan semua dan kita berdoa untuk persembahan ini. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur karena kami tahu pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami anak-anakmu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Bahkan kami tahu Engkau membuka tingkap-tingkap langit, Engkau membuka window of heaven buat anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau saat memberikan berkat bagi kami, Engkau juga menghalau belalang pengerik, belalang pelahap
sehingga kami semua boleh mengecap, boleh menikmati berkat yang berasal dari Engkau. Ini kami anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan persembahan dan perpuluhan yang akan kami berikan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu semua. Kami percaya Engkau memberkati usaha, Engkau memberkati pekerjaan, apa semua yang kami lakukan, Kau buat berhasil. Ini kami Tuhan siap untuk memberikan persembahan kepada Engkau dan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan berikutnya, yaitu kita akan menyaksikan suara gembala dan juga rock news, pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Silahkan menyaksikan. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam Fatsal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan itu sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam Fatsal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan semua janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail.
Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan dan tentara Tuhan. Hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. GBI Roh Sejahtera selama sepekan ke depan. Berikut informasi. Baik, kita saat ini tiba di penghujung ibadah online kita pada hari ini. Kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa bersama, kita bersyafaat. Mari kita siapkan hati kita. Angkat tangan kita berdoa untuk bangsa, untuk kota di mana kita berada. Kita berdoa untuk memberkatinya. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kami saat ini mengangkat tangan berdoa untuk memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, untuk jajaran Menteri, mereka semua yang bertugas, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa kiranya negara kami menjadi negara yang semakin hari menjadi negara yang semakin baik, suasana politik menjadi baik, supremasi hukum ditegakkan dengan baik, keadilan dijaga dengan baik, kesatuan dijaga dengan baik, bahkan kebebasan beribadah terjaga dengan baik. Kami terus berdoa untuk memberkati bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk kota di mana kami berada. Semua pemimpin daerah kami memberkati mereka Tuhan. Kami percaya kota kami, Jogja, bahkan kota-kota lain di dalam negara kami ini ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami minta perlindungan darah Yesus mengcover negara bangsa kami ini, sehingga kami Kau luputkan, terlindungi dari wabah pandemi COVID-19. Kami sungguh percaya Tuhan tidak ada yang mustahil di hadapan. Kami berdoa buat gereja kami, berdoa buat Bapak Gembala kami, buat semua pengerja yang ada. Engkau memberkatinya. Engkau juga memberkati semua jemaat yang ada. Apa yang kami kerjakan, kami tahu Engkau memberkatinya. Studi anak-anak kami Kau buat berhasil, bahkan Kau buat berprestasi. Yang belum memiliki pekerjaan, kami tahu Engkau menyediakan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama yang paling berkuasa di bawah kolong langit ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini saatnya kita siap untuk menerima berkat.
akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hatimu, buka hatimu, angkat wajahmu, pandang sumber kehidupanmu. Kita akhiri ibadah kita di hari ini dengan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati apapun yang kau kerjakan. Di masa-masa sukar sekalipun, percayalah bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada atas hidupmu. Tangan Tuhan yang perkasa memegang seluruh kehidupanmu. Dijadikan engkau pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hari ini sampai selama-lamanya, berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kehidupan saya dan saudara. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.